Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali tentunya kita hendaklah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk mempelajari agamanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih membuka peluang bagi kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia itu menjadi orang yang baik, atau Allah menginginkan kebaikan untuknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia. Allah akan pahamkan dia di dalam perkara agamanya. Maka jemaah yang mulia, salah satu thariqah, dan dia adalah jalan yang hanya satu untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan dipelajari, tidak bisa ditransfer begitu saja. Sebagaimana ilmu-ilmu yang dikemukakan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi tarikat, yang ilmunya bisa ditransfer dengan meminum minuman gurunya, bekas dari gurunya, atau dia bermimpi dengan mimpi-mimpi berjumpa dengan Nabi, pengakuannya, atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana dongeng-dongeng ini tersebar di kalangan para habaib yang mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya dapat diraih dengan dipelajari. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan kita mempelajarinya. Belajar. Tidak bisa orang hanya duduk-duduk di rumahnya kemudian dia paham agama. Tidak ada. Dan semulia-mulia thariqah, cara dalam belajar adalah at-talaqi ma'asy-syekh. Belajar langsung dengan bimbingan guru. Inilah tafsiran ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu. Ta'allum artinya belajar langsung dengan guru. Karena belajar langsung dengan guru, yang pertama keutamaannya kita akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana berkahnya duduk di majelis ilmu. Kemudian itu akan lebih memudahkan kita, lebih cepat dalam membahas suatu ilmu ketimbang kita hanya belajar sendiri. Kemudian jalannya lebih selamat karena langsung di bawah bimbingan. Terutama ya tentunya belajar dengan orang-orang atau guru yang betul-betul lurus manhaj dan akidahnya. Betul-betul dia mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengagungkannya. Karena banyak seruan-seruan sekarang ini mengajak kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan dirinya sebagai ahlu sunnah, namun jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Apa yang mereka katakan realitanya sangat jauh, bagaikan jauhnya timur dan barat. Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, seseorang itu dikenali dengan hakikatnya, bukan penamaan-penamaan. Sesuatu atau seseorang itu dapat dikenali dengan hakikatnya, bukan sekedar penamaan atau penisbatan semata. Sebagaimana ketika para ulama membahas perkara ini, sering membawakan kisahnya Lailah al-Majnun. Laila, yang mana banyak orang yang mengaku mencintai Laila. Ya, kisah yang ma'ruf, ya, yang sering dibawakan. Banyak orang ngaku-ngaku mencintai Laila, akan tetapi si Laila tidak mengenalnya. Laila tidak mencintainya. Alangkah banyak orang yang hanya sebatas mengaku bermanhaj as-salaf, mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi alangkah banyaknya dia menyelisihi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menamakan kitabnya atau murid-muridnya menyandarkan kitab ini dengan judul diantaranya Salasatul Usul wa Adillatuha. 3 dasar atau landasan pokok di dalam Islam, wa adillatuha, dengan berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Syekh
menyebutkan 3 pokok dasar yang wajib kita pelajari tentang Islam dan dalil-dalilnya. Kenapa Syekh menyebutkan di sini wa adillatuha? Antum. Mal sabab. Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Pak, kenapa? Agar kita itu terbiasa beragama dengan dalil. Agar kita itu membangun agama kita di atas dalil, bukan di atas ra'yu atau perasaan-perasaan saja. Ra'yu artinya akal, atau hanya berdasarkan sangka-sangkaan semata. Agama Islam tidak seperti itu. Agama Islam dibangun di atas petunjuk, dan sebaik-baik petunjuk adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sering kita ulang-ulang ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ad-dalilu qaulullah wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan dalil adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan apa termasuk juga apa yang disabdakan atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalika waswas syayatin. Dan selain dari dua itu, maka itu hanyalah waswas dari syaitan. Apa saja ya pemikiran-pemikiran di dalam Islam yang tidak dibangun di atas dalil, maka itu hanyalah berasal dari asyaitan. Nah, ini ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, tegas. Karena Islam dibangun di atas kejelasan dan ketegasan. Jelas dan tegas, tidak main-main. Ya, betul-betul sakral, betul-betul ya, sampai-sampai Nabi SAW ketika beliau memperoleh wahyu, bahkan apa? Sampai apa? Beliau itu ketakutan menerima wahyu itu. Betul? Sampai apa? Keluar keringat jagungnya. Biasanya ada keringat yang kayak jagung, keluar keringat jagung. Berarti apa? Saking dahsyatnya. Begitu Nabi SAW menerima wahyu berat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kalaulah ketika diturunkan Al-Quran itu kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Artinya apa? Berat. Ya. Qaulan thaqila. Ungkapan yang berat. Berat orang yang mengembalikan urusannya kepada Al-Quran dan hadis. Berat sekali. Dia mencukupkan dirinya kepada ucapan ustadznya. Ustadz mengatakan demikian, Syekh mengatakan demikian, kata ulama ini, kata Imam A, Imam B, Imam C. Dia tidak memulangkan kepada qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Ya. Nah, inilah manhaj yang perlu kita kembalikan kepada manhaj salaf. Bagaimana cara dan sikap beragamanya kaum salaf.
Nabi dan para sahabatnya serta orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in dan atba' tabi'in. Dan dengan inilah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka. Maka oleh sebab itu jamaah yang mulia, ya, sebelum kita masuk ke dalam kitab kita Thalathatul Usul wa Adillatuha, mungkin ada di antara kita yang mengikuti dari tahun ke tahun kegonjang dan ganjingan tentang penetapan puasa Arafah, tentang penetapan puasa Arafah atau sepaket dengan Idul Adha. Sebagaimana yang kita ketahui, terbagi yang masyhur di negeri kita terbagi dua pendapat. Yang satu memutlakkan mengikuti arahan pemerintah, dan yang satu lagi mengikuti waktu penetapan Arafahnya di Saudi Arabia. Jamaah yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh para salaf, ilmu adalah amanah yang wajib kita sampaikan, kita iklankan, kita umumkan semaksimal kemampuan yang kita miliki agar apa? Kebenaran itu sampai kepada umat. Dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama di antaranya keumuman hadis sumu yauma tasumun, puasalah kalian sebagaimana orang-orang atau mayoritas kalian berpuasa. Atau dalil yang umum juga yang lainnya, sumu li ru'yatihi, dan seterusnya. Berpuasalah kalian dengan sebab melihat ru'yat, nampak bulan. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan, ya contohnya di zaman atau pada waktu ini mereka mencukupkan dengan menetapkan Arafah, puasa Arafah pada tanggal 28 hari Rabu, ya, tanggal 28 Juni maksudnya. Sedangkan Idul Adha-nya tanggal 29-nya hari Kamis. Karena sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintahan kita menetapkan tanggal 1 Zulhijjah bertepatan pada hari Selasa kemarin, tanggal 19 Juni tepatnya. Ya. Nah, mayoritas dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini dalilnya bersifat umum. Dalilnya bersifat umum. Kemudian argumen yang lainnya adalah kita diwajibkan berhari raya bersama pemerintah. Dan salah satu argumennya yang lain adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim itu mengangkat perselisihan atau perbedaan pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh
Ya, salah seorang ustaz, ya mungkin ada antum melihat, ya Ustaz Abdul Hakim hafizallahu taala, beliau memberikan tanggapan terhadap hujah-hujah yang diberikan oleh pendapat yang pertama. Hujahnya, dalil yang mengatakan puasalah kalian dengan mayoritas kalian berpuasa, atau puasalah kalian dengan melihat hilal. Ini dalilnya bersifat umum. Sedangkan pendapat yang kedua, yang sebagaimana dipilih oleh beliau di Indonesia ini, bahkan yang anda lihat dari sekian banyak ustaz-ustaz kita yang bermanhaj salaf, hanya beliaulah yang menampakkan bahwasanya Arafah itu tidak hanya sebatas dengan waktu 9 Zulhijjah saja, tetapi dengan bertepatannya wukufnya orang-orang di Arafah. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan yang sebelumnya ya Lajnah Daimah, kemudian Syekh bin Baz, ya rahimallahu taala. Artinya apa jemaah yang mulia? Memang pertama, ini adalah khilaf yang ma'ruf dari zaman dahulu. Tetapi tentu kita mencari dalil yang terkuat. Sedangkan dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua, dalilnya lebih spesifik. Dalilnya sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Yaumal Arafah, yauma Arafah, puasa di hari Arafah. Secara waktu, hari Arafah itu bertepatan tanggal 9 Zulhijjah. Dan tempatnya atau kondisinya, hari itulah orang-orang jamaah haji berwukuf di padang Arafah. Dan Arafah itu hanya satu di atas dunia ini, itu di Mekah. Ya. Dan dalil yang menguatkan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau, di hadis nomor 889. Ini kita ingin melihat kekuatan dalilnya. Memang para ulama ini, dua kelompok ini membawakan dalil, tapi kita dituntut mencari dalil yang mana yang lebih kuat, yaitu sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Artinya apa? Kita ingin menafsirkan Yaum Arafah itu maksudnya apa? Dan kita menafsirkan ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis. Ini derajat tafsir yang paling kuat, yang disebut dengan tafsir birriwayah. Tafsir birriwayah, dengan riwayat, bukan tafsir dan birro'i, dengan akal, tak. Itu di bawahnya. Tafsir yang paling bagus, yang paling utama adalah tafsir birriwayah. Maka kita berusaha menafsirkan hadis dengan hadis sebagaimana yang telah kita akan sebutkan. Maksud saum yaumi Arafah, yaum Arafah ini maksudnya apa? Pendapat orang yang pertama tadi mengatakan ya yaum Arafah itu ya 9 Zulhijjah. Tidak ada terikat dengan waktu atau saatnya orang berwukuf. Ini versi pendapat yang pertama. Sedangkan versi pendapat yang kedua tidak. Waktunya memang 9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Daud, ya, tentang Nabi bersabda tentang yasumu
yauma tis'a Dzulhijjah. Yasum tis'a Dzulhijjah. Puasa 9 Dzulhijjah. Dan menurut pendapat yang kedua, 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah, yang mana bertepatan dengan saat orang wukuf di Arafah. Kita yauma Arafah, yaumnya berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Paham? Ini kita membantah. Kalau ana pribadi, ana lebih mengikut pendapat yang kedua. Ini yang akan disebutkan dalilnya. Bagaimana kajian kita membangun agama kita di atas dalil, bukan ikut-ikutan, bukan berdasarkan kata fulan atau berdasarkan akal-akalan, tidak. Tetapi kita kembalikan kepada dalil-dalil yang ada. Kita jamak semua dalilnya. Begitu cara yang harus dipakai oleh orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Baik. Kita menafsirkan yauma tadi apa? 9 Dzulhijjah. Itu dalilnya. Ketika Nabi menjelaskan tentang yasumu tis'a Dzulhijjah. Puasa 9 Dzulhijjah. Ini yauma di satu sisi. Sedangkan Arafah ditafsirkan dengan sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Nah, kita tanyakan kepada orang-orang, kepada pendapat yang pertama itu. Menurut kalian, Arafah di hadis ini, di hadis riwayat Tirmidzi ini, Arafah ini apa maksudnya? Maka sepakat mereka akan mengatakan apa? Haji di Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi Al-Hajju Arafah artinya apa? Inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Paham? Sebagaimana hadis mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Inti dari doa itu adalah ibadah. Nah, kita dapat ya? Kita tafsirkan. Memang Yaum Arafah bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saat wukufnya orang di Arafah. Jadi saat orang-orang puasa Arafah itu tidak hanya sebatas pada tanggal 9 Dzulhijjah saja, yang sesuai dengan hilal negeri masing-masing, tetapi berdasarkan juga waktu bertepatannya orang wukuf di Arafah. Dan wukufnya orang hanya ada di Arafah di Saudi, tidak ada di tempat lain. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari pada hadis yang ke-1658, 1658, qala Imam Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri qala haddatsana Salim qala sami'tu Umairan maula Ummil Fadl an Ummil Fadl. Dari Ummu Fadl, syakkan nasu yawma Arafah fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang-orang ragu pada hari Arafah terkait puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi apa? Ini menguatkan bahwasanya puasa Arafah itu terikat dengan wukufnya orang di Arafah, bukan hanya sebatas tanggal saja 9 Dzulhijjah. Kemudian faba'athtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syarabin fasharibahu. Kemudian aku mengirimkan minuman yang mana di riwayat lain susu, kemudian Nabi meminumnya. Artinya apa?
orang yang sedang wukuf maka dia tidak berpuasa ketika hari Arafah itu, 9 Zulhijjah itu, karena dia sedang wukuf. Mafhumnya apa? Orang yang tidak sedang wukuf maka dia disunnahkan berpuasa. Dalil yang lain, ya, ketika Ibunda Aisyah, radhiyallahu anha, ketika beliau sedang melakukan haji, ya, beliau haid. Sebelum beliau apa? Ketika pergi kepada Arafah, Yaum Arafah, kita ingin berusaha menafsirkan maksud Yaum Arafah itu apa? Apakah 9 Zulhijjah saja atau dengan wukufnya orang di Arafah? Demikian juga ketika hadis tentang Umar bin Khattab, ya, ditanya oleh seorang Yahudi. Qalatil yahudu li Umar, berkata orang Yahudi kepada Umar, innakum taqra'una ayatan law nazalat fina lattakhadnaha 'idan. Engkau sesungguhnya kalian membaca suatu ayat yang apabila turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan menjadikan waktu turunnya itu sebagai Id yang senantiasa kami peringati setiap tahunnya. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, inni la a'lamu haitsu unzilat. Sesungguhnya aku tahu ayat itu turun. Kapan dia turun? Wa aina unzilat. Dan di mana turunnya? Wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat yauma Arafah. Turunnya ayat itu apa? Yauma Arafah, yang bertepatan tanggal 9 Zulhijjah dan bertepatan dengan saat wukufnya Nabi dan para sahabat di Arafah. Paham? Dan sungguh masih banyak, ya, hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita, yaitu lafaz yauma Arafah itu tidak terbatas dengan waktu saja, tetapi berkaitan juga dengan saat wukufnya jamaah haji di Arafah. Ya, ini dalilnya apa? Lebih khusus ketimbang dalil pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang pertama mengatakan ketetapan keputusan hakim itu mengangkat khilaf. Apakah ungkapan ini mutlak atau muqayyad? Mutlak atau terikat? Keputusan hakim itu mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Hukum yang mutlak adalah hukum Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak. Tetapi kepada ulil amri apa? Tidak mutlak. Kalaulah kita pakai itu, kita memutlakkan, setiap terjadi perselisihan, kemudian hakim memutuskan selesai, maka tidak ada perselisihan di atas dunia ini. Maka terputuslah pintu ijtihad. Udah, ngapain kita berpendapat? Udah, kita serahkan kepada hakim aja semuanya.
Tidak usah antum belajar lagi, tidak usah antum bahas hadis. Udah, setiap ada perkara tunggu aja keputusan hakim. Udah hakim aja kita. Seakan-akan apa? Menyamakan hakim dengan Allah. Maka ini bisa jatuh kepada menjadikan apa? Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Bahaya ya ikhwan. Padahal sudah ada dalilnya. Ya, apabila jelas pendapat hakim itu menyelisih dalil yang lebih tegas, maka pendapat siapapun di atas dunia ini tidak boleh diambil. Sebagaimana prakteknya yang dilakukan oleh as-salaf. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau berbeda dengan Utsman bin Affan, yang ketika itu apa? Beliau khalifah. Utsman mengatakan orang yang berhaji wajib ifrad, dan beliau melarang dari haji selain ifrad. Ada tamattu dan qiran, ya kan? Nah, ini perintah dari siapa? Khalifah. Bahkan ada larangannya, beliau melarang. Tak boleh haji selain ifrad. Ini ketetapan khalifah, pemimpin ketika itu. Tetapi apa kata Ali? Langsung Ali mengatakan, berdiri, beliau mengatakan, labbaika bi umrah wal hajj. Dia langsung apa? Menyerukan, menyelisihi apa? Mengingkari ketetapannya ulil amrinya, khalifah. Kemudian Ali mengatakan, aku tidak akan meninggalkan pendapat atau meninggalkan sunnah Nabi gara-gara pendapat siapapun. Ya, ini ungkapan Ali ini harus antum ketahui. Ya, ungkapan Ali bin Abi Thalib ini antum harus mengingatnya baik-baik. Kata Ali radhiyallahu anhu, ma kuntu la'da bi sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li qauli ahadin. Aku tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabi karena sebab ucapan manusia. Apakah berarti Ali tidak taat kepada pemimpin? Ali lebih taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya jelas. Kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat langsung dan mendengar langsung Nabi mengatakan, labbaika bi umratin wal hajj. Ini dia. Demikian juga, antum tahu kisahnya Nabi, Imam Ahmad ketika pemimpinnya, khalifahnya menyuruh beliau mengatakan Al-Quran makhluk, apakah ditaati oleh Imam Ahmad? Beranikah antum mengatakan Imam Ahmad tak taat kepada pemimpin? Hah? Banyak orang sekarang, kalau antum puasa Arafahnya tanggal tanggal 27 atau rayanya hari Rabu tanggal 28, berarti antum tak taat pemimpin. Kita lebih taat kepada apa? Dalil. Makanya banyak orang bingung, kita gimana? Harus mengikuti siapa? Saudi atau pemerintah kita? Udah katakan kita mengikuti dalil yang lebih kuat, yang lebih khusus. Hadis-hadis yang disebutkan tadi adalah dalilnya umum. Ini dalilnya khusus. Kemudian menggunakan akal, nanti misalnya tahun 300 tahun yang lalu gimana? Atau kalau memang harus sesuai dengan penetapan Saudi, nanti gimana orang yang di Amerika, orang yang di Papua?
Nabi mengatakan di dalam hadisnya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa hari, berapa lama Dajjal? Ini di Sahih Bukhari ada itu tentang hadis Dajjal. Berapa lama Dajjal itu di dunia ya Rasulullah? Nabi mengatakan apa? 40 hari. Yang mana seharinya kadarnya ada yang 1000 tahun. Ada pula satu harinya itu kadarnya sebulan. Ada juga satu harinya itu kadarnya sepekan. Ada kadarnya sama seperti hari biasa. Paham tuh? Kemudian sahabat kembali bertanya, kemudian bagaimana kami sholat ya Rasulullah? Kalau sekiranya satu harinya seperti 1000 tahun, bagaimana kami sholat? Kemudian apa? Kata Nabi SAW. Kemudian sahabat mengatakan, apakah cukup kami sholat satu hari saja? Kemudian Nabi mengatakan, la. Dan Nabi memerintahkan, perkirakanlah oleh kalian. Uqduru. Maka perkirakanlah. Bayangkan, masalah sholat saja yang rukun di dalam Islam, Nabi memerintahkan apa? Karena sesuai hitungannya. Gimana? Kalau seharinya 1000 berbanding 1000, itu gimana sholat kita? Sahabat bertanya. Kemudian apa jawaban Nabi? Apakah kata Nabi, berarti tidak bisa itu, tidak nyambung, tidak usah sholat, atau ikut saja? Tidak. Kata Nabi apa? Perkirakanlah oleh kalian bagaimananya. Dan sesuai juga sabda Nabi SAW apa? Ketika tidak nampak hilal bagi kita, apa solusi kata Nabi? Perkirakanlah Sya'ban itu. Tidak nampak hilal Ramadan, maka perkirakan oleh kalian. Dahulu dikirakan. Memang tidak ada seperti zaman sekarang, tidak ada Facebook, tidak nampak oleh kita kan, ketetapan di Saudi. Dahulu para salaf memperkirakannya. Dahulu para salaf memperkirakan. Sekarang alhamdulillah sudah 1 detiknya saja sampai sama kita. Saudi sudah menetapkan. Ya, ini kita bantah ro'yu dengan dalil. Kalau sebab itu, sejati ini pembahasan yang panjang, ya. Namun ini perlu disampaikan karena pokok kajian kita di kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. Kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti dalil-dalil yang lebih kuat. Ya, yang pertama kita mengikuti dalil dulu. Kemudian kita berusaha mencari dalil yang sahih dan sharih. Sahih dan tegas, jelas dan tegas. Ala kulli hal, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang betul-betul tunduk kepada dalil. Apabila pendapat kita bertabrakan dengan dalil, maka kita buang pendapat kita. Kita buang akal-akalan kita. Begitulah cara beragamanya Nabi atau cara beragamanya salafus saleh. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya ilmu yang betul-betul terbangun di atas hujjah atau di atas dalil, bukan ilmu yang dibangun di atas prasangkaan-prasangkaan atau taklid-taklid kepada manusia. Baik. Terakhir kita selesai pada kajian kitab, yaitu bab yang kedua, yaitu tentang terakhir kemarin tentang wala dan barok. Dan kesempatan kali ini kita bahas ya risalah yang ketiga, yaitu tentang ya ucapan Asy-Syaikh rahimallahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim hanifa an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin
wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma'na ya'buduni wahiduni wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wad dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Inilah risalah yang ketiga dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini 3 risalah pembuka dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Kata Syekh, "I'lam, ketahuilah oleh kalian, pelajarilah oleh kalian, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kalian petunjuk, membimbing kalian li ta'atihi, dalam mentaatinya." Jemaah yang mulia, tanpa petunjuk dan bimbingan Allah, kita tidak akan mampu melakukan ketaatan. Oleh karenanya Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala memberikan atau mendoakan kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk agar kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut. Kemudian Syekh mengatakan annal hanifiyyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Apa itu al-hanifiyah? Al-hanif artinya condong dan lurus. Condong dan lurus. Artinya apa? Condong kepada al-haqq, condong kepada kebenaran, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh berpaling dari kesyirikan. Lurus di atas manhajis salaf, lurus di atas jalannya Nabi SAW, dan jauh dari jalan-jalan yang menyimpang. Itulah yang disebut dengan al-hanif. Dan dialah agamanya, millahnya Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu, kita atau Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 123. Surat An-Nahl ayat 123. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau agar mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang condong kepada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inilah bantahan kepada orang-orang Quraisy, musyrikun Quraisy dahulu, yang mana mereka mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Maka disebutkan di sini, kalau kalian betul-betul mengikuti agamanya Nabi Ibrahim,
maka janganlah berbuat syirik. Karena Nabi Ibrahim itu apa? Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak mengikuti apa? Beragamanya orang-orang musyrik. Ya. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125. An-Nisa ayat 125. Kata Allah, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Dan siapa lagi orangnya yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang betul-betul mengislamkan, menyerahkan wajahnya, mengarahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, memberikan ibadahnya, keislamannya kepada Allah saja. Wa huwa muhsin, dan mereka itulah orang yang ihsan, itu orang yang menjaga kualitas di dalam amal. Muhsin itu artinya orang yang menjaga kualitas terbaik di dalam amal. Ihsan artinya kualitas terbaik. Sedangkan muhsin, orang yang ihsan, itu orang yang menjaga kualitas terbaik di dalam beramal. Apa standar kualitas terbaik di dalam amal? Seberapa ikhlaskah dia dan seberapa condongnya dia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang muhsin. Kemudian kata Allah, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti ya millahnya Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang condong kepada tauhid dan jauh daripada syirik. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih terdekatnya. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan definisi Al-Hanifiyah, yang itu merupakan millahnya Nabi Ibrahim, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan agama hanya untuknya. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan, memurnikan peribadahan hanya untuk Allah saja. Itulah arti dari ikhlas. Itulah arti dari Al-Hanifiyah. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan oleh sebab itulah, atau dengan itulah, dengan demikian itu Allah memerintahkan jami'an nas, memerintahkan semua manusia, wa khalaqahum laha, dan tujuan Allah menciptakan mereka semua laha, untuk apa? Mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Syekh di sini, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku saja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu surat apa? Az-Zariyat ayat 56.
Dijelaskan oleh Syekh di sini, wa makna ya'budun yuwahhidun. Arti dari ya'budun di dalam ayat ini adalah yuwahhidun, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ibadah? Perbuatan yang dicintai Allah. Segala perbuatan yang dicintai Allah. Pas. Perbuatan, perkataan. Terus segala yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi Allah, berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, itu disebut dengan ibadah. Sebagaimana itu definisi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Jemaah yang mulia, apa keterikatan bab ini dengan bab yang sebelumnya? Ya, ini faqihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keterikatan bab yang ini, penjelasan Al-Hanifiyah, yaitu millahnya Ibrahim, dengan bab yang sebelumnya, terutama dalam bab Al-Wala' wal Bara'. Nah, apa kaitannya? Apa kaitannya? Dari Nabi Ibrahimlah kita mendapatkan pelajaran bagaimana praktek dari wala wal bara. Itu hikmahnya, itulah ya fikihnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyusun kitabnya ini. Bab yang ketiga ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya, terutama dalam bab al-wala wal bara. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ayat ini berbicara tentang bagaimana berwala dan bara, bagaimana memberikan loyalitas dan permusuhan, bagaimana memberikan cinta dan rasa benci kepada seseorang atau kepada kelompok tertentu. Kata Allah SWT, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian itu uswatun hasanah, tauladan yang terbaik, fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Apa itu? Idh qalu liqaumihim. Itu salah satu bentuknya, suri tauladannya di sini adalah idh qalu liqaumihim, tatkala beliau itu mereka itu berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami itu berlepas diri dari kalian. Diumumkan, kita katakan kita berlepas diri dari kesyirikan, dari pelaku syirik, dari bid'ah dan pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Berlepas diri kita dari orang-orang yang beragama berdasarkan ro'yu, bukan wahyu. Kita harus mengumumkan. Makanya kita katakan di awal tadi, harus kita umumkan. Berlepas diri kita dari orang-orang yang beragama bukan berdasarkan wahyu, akan tetapi berdasarkan ro'yu, akal-akal, main akal-akalan, tidak. Sebagaimana yang dicontohkan apa?
oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti siapa? Millahnya Ibrahim. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri, berpaling dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berlepas diri dari kalian dan juga perbuatan-perbuatan kalian. Itu maksudnya. Paham? Kafarna bikum. Kami apa? Kami ingkari kalian. Ya? Kami berlepas. Kafarna bikum. Ya? Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha'u abadan. Dan telah terjadi permusuhan di antara kita, permisahan, ya, pisah kita. Nah itu tidak sama, ya, pisah, beda kita. Makanya kita harus membedakan, menjelaskan kepada umat sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai apa? Al-Furqan, sebagai pembeda. Harus dibedakan mana manhaj salaf, mana yang manhaj yang lainnya, mana yang berjalan di atas dalil, mana yang berjalan hanya berdasarkan sangka-sangkaan atau royu-royu saja. Harus dijelaskan. Itulah manhaj salaf yang benar. Ya, tidak mengkabur-kaburkan. Ya, jelas. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ya, terjadi permusuhan, perbedaan di antara kita selamanya. Sampai apa kata Allah? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian itu apa? Beriman kepada Allah saja. Sampai kalian mengikuti manhaj salaf. Selagi kalian di luar manhaj salaf, pisah kita. Begitu kita itu bermanhaj, tampakkan sikap kita. Jangan mengatakan kita kan ini menjaga ukhuwah Islamiyah. Tidak bisa. Memang perintahnya di situ apa? Kita diperintahkan oleh Allah bersatu. Bersatu di atas apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salaful ummah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Kapan berpecah itu terjadi? Apabila orang-orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kapan perpecahan itu terjadi? Ketika orang-orang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah itu sebagaimana sahabat Nabi memahaminya. Dia tidak memakai pemahaman salaf ketika memahami Al-Quran dan hadis. Pecah kita. Apa kunci bersatu tadi? Kembali kepada manhaj salaf. Bersatu kita. Kalau tidak, pisah kita. Beda kita. Tak sama. Ya. Nah, jangan lagi hanya mengatakan kita ahlus sunnah. Ya, kita ahlus sunnah. Harus jelaskan salafi. Karena ahli bid'ah tidak mau mengatakan dirinya salafi. Ahli bid'ah, dia mengatakan apa? Kami ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau antum betul-betul mengikuti manhaj salaf, mengikuti Nabi dan para sahabatnya, maka mestinya antum mengatakan nahnu salafiyun, kami salafi. Manhaj kami adalah manhaj salaf. Nah, jangan mengatakan cukup aja ahlu sunnah. Karena orang-orang ahli bid'ah juga mengatakan ahlu sunnah. Bahkan sebagian Syiah mengatakan dia itu ahlu sunnah. Mengatakan kita salafi sama seperti mengatakan saya itu muslim.
Artinya apa? Saya tidak Yahudi, saya tidak Nasrani, saya tidak Buddha, Hindu, saya Muslim. Seperti itu, tidak apa-apa. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, perlunya kita menisbatkan kepada Salafi. Tidak ada satupun orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf yang mengatakan kami itu Salafi. Tidak. Paling anti mereka itu. Salafi Wahabi, Salafi Wahabi. Orang yang mengajak orang dakwah tauhid, mengajak orang untuk meninggalkan syirik dan bid'ah, dituduh Salafi Wahabi. Ya, jangan lagi antum kita Ahlussunnah. Terus apa bedanya antum dengan orang-orang itu? Harus dibedakan, kajian kita beda. Sebagaimana apa? Kalau memang antum mengikuti milahnya Ibrahim, sebagaimana perintah Allah. Tidak cukup antum mengatakan kita Ahlussunnah, tidak. Ahli bid'ah juga mengaku Ahlussunnah, aswaja lagi kan. Nah sekarang antum harus berani, pede antum. Mereka aja pede dia. Ya, mengatakan kami Asy'ari, pede mereka kan. Kami Tablighi, kami Ikhwanul Muslimin, pede mereka. Kok antum tidak pede? Mengatakan saya Salafi. Kenapa? Ada apa? Kok ragu? Kajian kami adalah kajian dakwah salafiyah. Dakwah yang kami bawa adalah dakwah salafiyah. Jelaskan, tidak apa-apa, harus kuat. Memang dalam dakwah itu harus punya syaja'ah, keberanian. Harus berani mengatakan al-haq, katakan haqq, walaupun kita diperangi. Ya, Nabi seperti itu. Tidak ada dakwah mencari-cari aman itu, meskipun itu kita harapkan. Jangan bahas itu Ustaz, nanti memecah belah. Dakwah itu memang memecah belah, memecah antara tauhid dan syirik. Harus dipecah, tidak boleh campur dia. Dakwah itu harus memisahkan apa? Sunnah dengan bid'ah harus dipecah. Karena Al-Quran Furqan, dipecah, harus dibedakan. Paham? Seperti itu kajian itu. Tidak main-main apa? Tidak ada, jelas terang berang. Ini dalilnya. Ini salaf kita, selesai. Kenapa kita bersikap seperti ini? Sebagaimana firman Allah surat Al-Fath. Ya, surat Al-Fath ayat terakhir. Apa bunyinya? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ciri khas orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu keras kepada orang kafir, keras terhadap orang yang menyimpang. Gimana? Ini ustaz ini keras ini. Memang seperti syadid itu gimana? Asyidda itu gimana untuk menerjemahkannya? Sekarang kan ada bahasa-bahasa dak hikmah dakwahnya. Kita dakwah itu harus lemah lembut. Kan itu bahasa. Ini kalau ustaz ini ustaz ini keras ini. Enggak, ini ayatnya gimana? Asyidda itu gimana terjemahannya? Coba. Sebagaimana ayat yang lain apa? Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Tuh, gimana? Waghluz alaihim ini gimana cara dia memahaminya? Goliz. Goliz itu apa artinya? Keras. Tegas kita. Sebagaimana sifatnya Umar bin Khattab apa? Keras di atas kebenaran. Di atas kebenaran antum jangan lembek. Antum harus keras di situ, kokoh, kuat. Kalau tidak antum akan terombang-ambing. Akan mudah tergoda-goda, akan mudah dimakan oleh syubhat. Antum harus keras memegangnya, keras. Tamassaku biha, kata Nabi. Genggamlah erat-erat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Harus keras memegang sunnah itu. Ya, begitu cara beragama. Itulah manhaj salaf jamaah yang mulia. Memang di satu sisi kita lemah lembut dalam hal yang tertentu. Namun dalam sikap tertentu harus kita tampakkan. Sebagaimana khutbah Nabi gimana? Gimana khutbah Nabi? Disebutkan dalam hadis. Suara beliau tinggi. Sampai mimbar beliau itu bergetar.
Dan mata beliau itu, wajah beliau memerah. Berani untuk mengatakan Nabi tidak hikmah dalam dakwah. Ini bahasa filsafat itu tinggalkanlah. Ya, ahlu sunnah salafi tidak butuh dengan bahasa filsafat. Bahasa Al-Quran gamblang. Khawarij kilabun nar, kata Nabi. Ayo, orang yang tidak taat kepada pemerintah dan memberontak kepada pemerintah, kilabun nar. Apa arti kilabun nar? Anjing neraka. Nabi yang mengatakan. Coba. Berarti Nabi tidak hikmah dia. Nabi mengatakan anjing loh. Paham? Nah, ini pentingnya kita manhaj salaf itu mengambil dalil-dalil secara menyeluruh. Jangan seperti orang-orang munafik di zaman dahulu. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dari sebagian kitab dan kufur terhadap yang lain. Tidak seperti itu. Ya, salafiyun itu mengambil semua dalil yang ada, mengambil cara-cara Nabi berdakwah, beragama. Lihat Nabi ketika ada sahabat yang Mu'ad bin Jabal keliru, salah, marah tak Nabi? Marah. Umar bin Khattab ketika menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya Taurat, maukah aku bacakan kepada engkau ya Rasulullah? Marah Nabi. Sampai sahabat yang menyaksikan apa? Wajah Nabi itu merah. Nampak marah Nabi. Ya. Kemudian ketika ada sahabat yang baru-baru masuk Islam, ya, masih awam bukan? Baru masuk Islam loh, orang awam. Ketika sahabat itu ketika mau pergi perang, kemudian berteduh di sebuah pohon besar yang dikenal dengan Zatu Anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana Zatal Anwat. Sebagaimana dahulu Musa juga punya Zatul Anwat. Artinya apa? Dia mengalap berkah dari sebuah pohon. Kalau dia gantungkan pedangnya, tombaknya, tamengnya, nanti berkah. Nanti kalau perang, ini kita mendapatkan perlindungan. Ini syirik kan? Sampai Nabi apa berdiri, Nabi Allahu Akbar, kata Nabi. Ini sesungguhnya seruan-seruan jahiliyah, kata Nabi SAW. Bayangkan. Itu baru masuk Islam. Nah ini. Makanya kita itu kadang-kadang ya sebagian ustaz-ustaz mengatakan kita harus hikmah, harus lemah lembut. Kapan? Ada memang Nabi SAW lembut kepada siapa? Orang yang kencing di masjid. Ya, saya yakin seawam-awamnya orang di zaman sekarang tidak ada yang kencing di masjid lagi. Atau kepada seorang pemuda yang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata Nabi apa? Apakah langsung dimarahi sama Nabi? Tidak. Ta'al, kata Nabi, mendekatlah. Ada saat-saatnya lembut, ada saatnya perlu ditegaskan, terutama dalam perkara akidah. Kayak cerita sahabat yang baru masuk Islam yang mengatakan apa? Zatul Anwat tadi. Marah Nabi. Kemudian ada sahabat dahulu Muhajirin dan Ansar. Ketika mengatakan orang Muhajirin, ya Muhajirin. Kemudian orang Ansar mengatakan apa? Ya Ansar. Apakah Nabi lembut? Janganlah. Apakah Nabi seperti itu? Apa kata Nabi? Apa ini mah, kata Nabi. Sesungguhnya ini adalah seruan-seruan jahiliyah, kata Nabi, yang menjijikkan. Marahlah Nabi ketika itu. Apa alasannya? Karena itu perkara manhaj, perkara akidah. Makanya dalam kajian manhaj dan akidah itu perlu ditekankan, perlu keras, tegas. Adapun dalam perkara fikih, baru kita banyak toleransi, banyak hikmah. Dalam perkara-perkara fikih, seperti apa? Orang yang minta izin berzina tadi, orang yang kencing di masjid, perkara fikih. Makanya dalam perkara fikih kita longgar. Tapi perkara manhaj dan akidah tidak boleh longgar. Kalau longgar antum hancur agama antum. Pondasi itu harus kokoh, kuat. Dan antum lihat bagaimana orang memancangkan pondasi gimana. Orang mau bikin bangunan yang pencakar langit itu gimana dia memasang pancangnya? Bahkan terdengar oleh kita kan, kalau pengen tahu antum lewatlah di jalan Secincin tuh.
Kan orang yang sedang mau bikin apa namanya? Flyover kan? Jembatan layang tuh. Cobalah antum ke sana. Gimana suaranya? Tong tong. Ah, seperti itu mereka. Nah, begitulah kita kalau ingin manhaj dan akidah kita itu kuat, harus ditokok-tokok. Karena manhaj dan akidah itu pondasi di dalam beragama. Kalau goyang antum akan terombang-ambing, percayalah. Ya. Kemarin tadi, karena kajian kita adalah kajian manhaj dan akidah, fokus kita. Bukan kajian fikih. Kalau mau antum versi yang versi yang beda, yang penuh dengan cinta dan fata morgana, kita buka kajian tentang itu. Risalah cinta nanti bola. Nah, gimana nih Ustaz Hayat? Bulan depan kita bahas tentang, karena masih banyak anak mendapatkan sampai ke telinga, ini Ustaz Ardi ini keras ini. Karena kajian kita kajian manhaj, kajian akidah, bukan kajian tentang romantisme, ya kan? Ya, anak bahaslah nanti buhul cinta nanti. Ada bahasa-bahasanya, ya. Bagaimana ya tunduknya satu dahan kepada dahan yang lain, ya. Bagaimana berpuisi, ada saatnya. Tapi ini di luar tema kajian kita. Ya, letakkan sesuatu fi kulli maqalun. Pada setiap tempat itu ada cara penyampaiannya. Sebagaimana ungkapan Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun. Sekarang kita membahas akidah. Ya seperti ini. Antum lihatlah Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, gimana kalau dalam perkara akidah? Tidak ada main-main, tegas. Tapi lah coba lihat Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid, pembahasannya perkara apa? Perkara keluarga, perkara tazkiyatun nufus, ya lembut dia. Antum tidak tahu sih, tidak belajar sama Ustaz Syafiq ketika di kuliah, ketika dalam perkara-perkara tegas beliau. Tapi ketika beliau di kajian umum, karena temanya seperti itu, ya seperti itu juga bawaannya, paham tuh? Nah, karena ini Ustaz tuh keras, malas dengan kajiannya Ustaz Yazid itu keras. Tidak seperti itu, memang seperti itu kondisi yang terbentuk mestinya. Paham? Ini karena banyak bisik-bisik tetangga terdengar kan, ini kajiannya keras apa? Karena kajian kita seperti ini. Kalau mau antum versi yang lain, buka kajian yang lain. Beda saiknya. Tidak sama, dia beda-beda cancangnya. Ada orang itu perlu dikasih apa? Dikasih dosisnya tuh 3 kali sehari. Ada yang tidak, seperti itu. Ada yang perlu diamputasi. Ini kaki antum ini udah titanus, harus dipotong. Oh jangan Ustaz, antum kejam antum Ustaz, tidak hikmah antum, biarkan saja, dielus-elus saja, mati antum jadinya. Paham? Ustaz, di kepala kok antum belah kepalanya? Iya, kepala antum itu ada tumor. Kalau tidak dibuang tumornya itu nanti bisa mati antum. Harus dibelah. Berani antum mengatakan, itu tidak hikmah. Dokter yang membedah-bedah itu, apakah tidak sayang? Begitulah kata sayang itu. Ya, kadang orang tidak mengerti. Kita berani memarahi atau mencubit anak kita. Anak tetangga gimana? Tidak berani kita. Nah, itulah cinta itu. Tidak mesti marah itu bukan cinta. Ya, kita memarahi anak kita yang salah, istri kita salah kita marahi, itu tanda apa? Sayang kita. Kadang orang kan, kita harus dipuji-puji. Enggak. Tidak mesti. Bahkan apa? Pujian itu adalah membinasakan. Maka oleh sebab itu jemaah mulia, pelajarlah manhaj betul-betul. Jangan hanya kita ngaku sudah bermanhaj salaf, ternyata kita jauh panggang daripada api. Nah, untuk memisahkan ameh joloyang harus dibakar. Untuk memisahkan ma yang bareh, ma yang atah harus ditampih. Tidak boleh itu. Harus diambung, harus diampihan tuh. Seperti itu memisahkan al-haq dengan yang batil itu. Jelas. Islam itu jelas. Paham? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, ini yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Memang begitulah kondisi dalam membahas kajian kita ini. Jadi kalau ada di antara kawan-kawan atau ya ibu-ibu yang di belakang, ini Ustaz ini keras apa, ya seperti itu.
Kadang mic-nya yang keras, yang bagus, terus ustadznya suaranya, giginya masih rapat mungkin kan. Kalau sudah tua nanti tidak bisa suaranya lagi. Ya, nah, jadi jangan baper-baper. Ya, jangan baper. Karena apa? Karena memang terkadang untuk kesembuhan itu perlu dibedah, perlu dipotong, perlu menyakiti. Memang sakit kan? Kalau antum mengobati tanpa menyakiti, maka antum tidak mengobati itu. Terkadang untuk mengobati itu kita perlu menyakiti pasien kita. Jadi kalau sakit antum, berarti kita sedang mengobati. Pahit, memang pahit. Kita sedang minum obat. Ya, jadi jangan baper-baper ya. Karena saya sedih. Awal-awal datang ke sini, masya Allah ramai sekali di sini. Ya, sampai ada 15 sampai 20 orang saya lihat. Sekarang cuman alhamdulillah ala kulli hal, ya. Yang namanya fitrah manusia kadang sedih juga kan. Tadinya rame, masya Allah. Sekarang sepi entah kemana kan. Ya. Ustadz datang minta izin dia. Kalau dia tidak datang kan. Sekarang jamaah kalau tidak datang kajian, dia tidak ada izin dia. Maka ini salah satu adab penyebab tidak berkahnya ilmu. Ustadz coba antum lihat, tidak datang dia minta izin. Afwan akhi, anak bisa datang, tolong umumkan kepada jamaah. Ini jamaah sekarang seenaknya aja dia kan. Datang dia. Ini adab ya. Makanya kita itu sudah tahunan ngaji, ilmunya kurang berkah gara-gara tidak menjaga adab di dalam belajar. Ya, orang yang tidak memuliakan ilmu, tidak menghargai ilmu dan yang menyampaikan ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu itu. Percaya. Bisa kita buktikan. Terlihat nanti. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.